Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini yaitu pada KD 4.10 menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan seperti intonasi, gestur, dan pelafalan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menelaah struktur teks diskusi yang dibaca dan menelaah ciri-ciri kebahasaan teks diskusi yang dibaca. Baiklah, langsung aja yuk kita mulai pelajarannya. Mengidentifikasi dan menelaah teks diskusi. Mengidentifikasi dan menelaah teks diskusi merupakan bagian pelajaran bahasa Indonesia. Mengidentifikasi berasal dari kata identifikasi yang berarti tanda kenal diri, sehingga mengidentifikasi teks memiliki arti upaya menentukan atau menetapkan identitas suatu teks. Kemampuan mengidentifikasi teks adalah kemampuan menentukan suatu teks ke dalam suatu kelompok dengan ciri atau tanda-tanda tertentu. Identifikasi teks diskusi dapat dilihat dari struktur teks, fungsi sosial teks, dan klasifikasi unsur kebahasaan. Membaca telaah isi merupakan suatu aktivitas membaca untuk menangkap informasi penting dari suatu bacaan yang menarik perhatian pembaca dengan melibatkan pemahaman, keterampilan menangkap ide, bacaan, serta ketelitian dalam membaca bahan bacaan. Artinya, membaca telaah isi adalah membaca yang dilakukan untuk menelaah isi bacaan. Dengan kata lain, menelaah adalah mengamati perbagian isi bacaan. Tujuan dari membaca telaah bahasa adalah sebagai berikut. 1. Bertambahnya kosakata yang dimiliki siswa. 2. Bertambahnya pengetahuan tata bentukan kata, tata kalimat, tata tulis, dan semantik siswa. Berikut adalah identifikasi teks diskusi. Masih ingat struktur teks diskusi? Yaitu ada isu, kemudian argumen mendukung, argumen menolak, dan simpulan. Berikut ini adalah contoh struktur teks diskusi yang berjudul dampak internet bagi pelajar. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama isu. Nih, di sini dituliskan kalimatnya. Kemudian argumen mendukung. Di sini juga ada pembahasannya. Kemudian argumen menolak. Kemudian simpulannya. Nah, kalian bisa lihat dan pahami ya. Kemudian fungsi sosial teks diskusi. Fungsi sosial teks diskusi dampak internet bagi pelajar adalah untuk membahas isu dampak penggunaan internet. Dilihat lebih satu sisi dengan memaparkan argumen yang mendukung dan argumen yang menentang isu tersebut. Tujuan komunikatif dari teks diskusi itu sendiri adalah untuk mengetengahkan suatu masalah atau isu yang ditinjau paling tidak dari dua sudut pandang sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau saran. Dampak positif, banyak siswa yang mendapatkan ilmu dengan bantuan internet. Bahkan, tugas-tugas sekolah pun kini terasa lebih mudah dengan mencarinya di internet. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penculikan anak atau kasus pelarian anak di bawah umur yang berawal dari situs pertemanan atau jejaring sosial di internet. Kecanduan permainan online mengakibatkan prestasi siswa pun menurun. Nah, jadi siapa ini di sini yang suka bermain online atau bermain game? Dikurangin ya bermain gamenya.
Jadi lihat internet itu untuk belajar. Kemudian yang ketiga, klasifikasi unsur kebahasaan teks diskusi. Ciri-ciri kebahasaan itu antara lain penggunaan tanda hubung perlawanan seperti tetapi, sedangkan, tidak, tetapi, bukan, melainkan, penggunaan kata kerja dan kata benda. Penggunaan konjungsi perlawanan. Konjungsi perlawanan menggunakan kata hubung tetapi, sedangkan, tidak, tetapi, bukan, melainkan. Di dalam teks dampak internet bagi pelajar, konjungsi perlawanan dapat dilihat pada contoh berikut. Kemudian, buatlah kalimat dengan tanda hubung perlawanan sekurang-kurangnya 10 kalimat. Sebaiknya kalimat yang kamu buat tidak terdapat di dalam teks di atas. Ya, nih, jadi di sini ada 10 contoh kalimat. Kemudian menelaah teks diskusi, ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Setelah membaca teks di atas, tanda ejaan yang salah, kemudian betulkan. Kalau di dalam teks di atas tidak ditemukan kesalahan ejaan, cari teks diskusi di koran, majalah, atau internet, kemudian betulkan kesalahan ejaannya. Nah, jadi ini adalah ejaan yang salah, kemudian ejaan yang benar. Ada dibuktikan. Kemudian yang benar itu dibuktikan, itu tulisannya disambung ya. Jadi di-nya itu bukan dipisah tapi disambung. Kemudian untuk tulisan jadwal itu penulisan yang benar adalah jadwal pakai W bukan pakai U. Kemudian kalimat setelah membaca teks di atas, cari kalimat simpleks atau tunggal dan kalimat kompleks yaitu majemuk, setara dan bertingkat sekurang-kurangnya 10 kalimat. Nah, di sini juga ada contohnya ya, kalimat tunggal, kemudian kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Kemudian telaah paragraf. Pada bagian ini diminta menelaah paragraf yang ada di dalam teks diskusi. Perlu diketahui bahwa paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa kalimat pengembang. Untuk itu, tentukan kalimat topik dan kalimat pengembang yang ada di dalam paragraf berikut. Paragraf 1 ada kalimat topik, kemudian ada pengembang. Kemudian paragraf 2 ada kalimat topik dan pengembang. Begitupun dengan paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6. Jadi, menelaah teks diskusi dapat dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, atau memeriksa teks tersebut, yaitu dimulai dengan membaca teks dengan cermat dan dapat dilakukan berulang-ulang agar dapat memahami isi teks tersebut. Kemudian menelaah struktur eksposisi, yaitu model teks eksposisi ada pendahuluan dan pikiran utama. Kemudian alasan dan bukti pendukung.
Sama alasan dan bukti pendukung, kemudian simpulan. Menelaah teks diskusi, model teks diskusi yang pertama yaitu daur ulang untuk gaya hidup hijau. Ada pendahuluan, kemudian gagasan utama, bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang. Sama seperti yang tadi. Kemudian gagasan utama sudut pandang lain, bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang lain. Dan simpulan. Model teks diskusi yang kedua yaitu kesadaran membayar pajak, ada pendahuluan. Kemudian gagasan utama, bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang. Sama seperti yang tadi. Kemudian gagasan utama sudut pandang lain, alasan dan bukti pendukung sudut pandang lain. Dan yang terakhir simpulan. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.